Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vitalia Rizky Prasetya dengan NPM 22706526137. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 data science saya untuk melengkapi nilai ujian akhir semester. Di sini saya mengambil materi data mining untuk memprediksi penyakit paru-paru dari data dari Kaggle dataset dengan menggunakan algoritma NIF-Bayes. Aktivitas merokok merupakan salah satu penyebab dari sumber penyakit, tidak hanya berdampak pada perokok aktif, melainkan orang di sekitar perokok tersebut atau perokok pasif juga terkena dampaknya. Menurut Kementerian Kesehatan tahun 2016, jumlah dokter spesialis paru-paru adalah 1.460, sedangkan jumlah perokok pasif di Indonesia mencapai 96 juta jiwa. Jika 1% populasi tersebut mengalami penyakit paru-paru akibat menjadi perokok pasif, maka perbandingan dokter dengan spesialis paru-paru dengan jumlah pasien mengalami 1:657, yang artinya satu dokter harus menangani 657 pasien. Hal tersebut merupakan suatu permasalahan yang harus ditangani oleh orang-orang yang secara tidak langsung menghirup asap rokok tersebut dengan perokok pasif atau second smoker. Banyak orang beranggapan bahwa perokok pasif itu aman-aman saja. Meskipun tidak merokok, berada di lingkungan yang penuh dengan asap rokok masih menimbulkan efek yang tidak baik bagi tubuh, yang sama halnya seperti perokok aktif. Asap rokok mengandung 4.000 jenis bahan kimia yang terdiri dari partikel juga gas. Lebih dari 50 zat yang terkandung di dalamnya dapat menyebabkan asma, penyakit paru-paru obstruktif kronis, kanker, ataupun penyakit berbahaya lainnya. Walaupun tidak terlihat, asap yang dihembuskan oleh perokok aktif lebih berbahaya dari asap yang dihirup oleh perokok itu sendiri. Asap ini berbentuk partikel yang sangat kecil sehingga dapat digunakan secara luas sebagai bidang. Yang salah satunya pada bidang kesehatan. Teknologi dalam kesehatan mempunyai peran sangat penting, terutama memberikan informasi mengenai kesehatan, informasi mengenai penyakit, serta bagaimana cara menanganinya. Algoritma klasifikasi bertujuan untuk membangun model yang akurat dari kumpulan data pelatihan yang diketahui, dan kemudian model ini untuk mengkategorikan data baru. Dalam klasifikasi data, kita dapat memprediksi resiko penyakit paru-paru di kalangan usia muda maupun tua berdasarkan gender, aktivitas merokok, atau aktivitas merokok apakah termasuk dalam golongan pasif atau aktif. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengklasifikasikan data yang mungkin didiagnosa beresiko terjangkit penyakit paru-paru berdasarkan data yang diperoleh dari Kaggle dataset. Yang kedua, mendapatkan akurasi yang tepat untuk melakukan klasifikasi mengenai data prediksi dan diagnosa dapat terkena penyakit paru-paru oleh Kaggle dataset dengan menggunakan metode NIF-Bayes. Data understanding, pemahaman, yaitu dataset aktivitas dan lingkungan manusia yang mungkin beresiko terkena penyakit paru-paru dari Kaggle dataset berbentuk file dengan format CSV. Ini berjumlah 30.000 data record. Di sini terdapat 11 atribut, di antaranya terdapat merokok, nomor, usia, jenis kelamin, bekerja atau tidak, berumah tangga atau tidak, aktivitas sehari-hari seperti aktivitas olahraga, aktivitas bekerja, memiliki asuransi atau tidak, penyakit bawaan atau tidak, dan hasilnya seperti apa. Di sini saya telah masukkan ke import CSV, lalu kita masukkan set data role. Lalu untuk validasinya saya menggunakan split data validation. Split data validation ini yang mana untuk membantu menghasilkan tingkat akurasi berdasarkan dataset yang sudah dilakukan oleh klasifikasi sebelumnya. Lalu sini saya menggunakan apply model untuk mendapatkan performance dan dengan menggunakan metode NIF-Bayes ini. Langsung kita play untuk melihat hasilnya.
Disimpulkan dari sampel distribution naive Bayes ini terdapat klasifikasi sejumlah 0,493 dari 10 distribusi kelas pasif dan kelas aktifnya 0,507 distribusi. Lalu dari decision tree-nya kita bisa lihat lebih banyak terjadi pada perokok pasif yang biru. Untuk performance factor-nya berdasarkan dari jangkauan usia muda atau tua, ini cenderung lebih pada usia tua. Akurasinya 77,76%. Lalu kepada akurasi gender, di sini terdapat akurasinya sebanyak 85,08% dan dinominasi oleh wanita karena wanita lebih ke perokok pasif. Lalu yang terakhir adalah akurasi dari aktivitas perokok pasif atau aktif. Di sini akurasinya terdapat 93,73%, cukup besar, yang didominasi oleh perokok pasif, yaitu 97,61%. Dari evaluasinya, hasil tahap ini berfungsi untuk menilai sejauh mana hasil pemodelan data mining memenuhi tujuan data mining yang sudah ditetapkan oleh tahap pemahaman penelitian. Lalu pengecekan ulang proses pemodelan sudah dilakukan sudah evaluasi, kemudian dilakukan pengecekan ulang agar faktor-faktor penting yang terpengaruh dapat terproses pengolahannya dan tidak terlewatkan. Yang terakhir, menentukan langkah selanjutnya. Tahap ini peneliti merencanakan kembali selanjutnya yang harus dilakukan. Ada 2 pilihan yang dapat dilakukan, yaitu ke tahap awal, yaitu tahap pemahaman bisnis. Yang kedua, melanjutkan ke tahap akhir, yaitu persebaran. Persebaran merupakan tahap akhir dari sebuah proses data mining. Pada tahap ini dibuat suatu laporan akhir berisi tentang pengetahuan yang diperoleh atau mengenal pola pada data yang dalam proses mining. Pada penelitian yang dilakukan, telah dihasilkan suatu pola atau informasi baru pada proses data mining untuk klasifikasi resiko penyakit paru-paru berdasarkan dataset yang diperoleh dari Kaggle dataset. Pola informasi ini dihasilkan sesuai dengan tujuan data mining, yaitu pola perhitungan data mining berisikan data training dan data testing, serta menghasilkan informasi baru. Pertanyaannya, apakah dari data yang diperoleh dari Kaggle dataset ini mengenai prediksi paru-paru lebih besar probabilitasnya penyakit tersebut daripada dari perokok aktif atau perokok pasif? Untuk menguji tingkat akurasi sendiri, peneliti melakukan perhitungan dari bantuan Rapid Manner 10.0 untuk menguji seberapa besar akurasinya dari klasifikasi tersebut. Dari segi tingkat akurasi proses data mining menggunakan algoritma naive Bayes dengan proses klasifikasi, nilai akurasi tertinggi pada perhitungan kali ini adalah 93,73, tentunya yang didominasi oleh perokok pasif untuk mengidap penyakit paru-paru. Analisa ini cukup dilakukan menggunakan naive Bayes untuk menunjukkan tingkat keakuratannya yang cukup besar. Dilihat dari presentasinya yang mencapai 90% lebih, nilai 93,73 ini bisa disebabkan oleh kekurangan kekompleksitasan data yang mengakibatkan model dapat memprediksi secara akurat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.